Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-6 dalam laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium Selasa 10 Juni 2026. Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang ini dibuat tidak berkutik sejak menit awal hingga akhir. Tim Merah Putih bahkan harus menutup perjalanan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan rasa getir. Pasalnya skuad Garuda bukan hanya gagal menang, tetapi mereka juga diajar oleh permainan kolektif Jepang. Wataru Endo dan kawan-kawan tampil dominan sejak awal, bahkan timnas Indonesia tidak mau melesatkan tembakan satu kali pun ke gawang Jepang. Walaupun pertandingan melawan Jepang ini tidak berdampak apa-apa buat timnas Indonesia karena telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, hasil tersebut menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Jaitses dan kawan-kawan. Pasalnya mereka benar-benar dibuat tidak berkutik oleh Jepang yang dari awal menunjukkan permainan luar biasa. Setelah tim asuhannya diobrak-abrik oleh Jepang, Patrick Kluivert pun tidak bisa membantah bahwa kekalahan ini memang sangat menyakitkan. Ya, seperti yang saya katakan, ini adalah momen dari pembelajaran, ujar Patrick Kluivert kepada awak media. Sesuai dihantam Jepang Selasa 10 Juni 2025. Seusai Oler Menit dan kawan-kawan dihajar tim berjulukan Samurai Biru, pelatih asal Belanda tersebut mengakui bahwa kualitas timnas Indonesia dibandingkan Jepang memang berbeda jauh. Menurutnya tim asuhan Hajime Moriyasu memang memiliki kualitas yang bagus dan luar biasa hebat. Untuk itu dengan kekalahan ini dia menilai para pemain bisa belajar bagaimana melawan tim yang levelnya berada di atas. Kluivert tak bisa memungkiri bahwa Jepang memang terlalu kuat sehingga Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak bisa mengembangkan permainan sama sekali. Oleh karena itu dengan perbedaan kualitas itu, Kluivert menilai bahwa ini adalah momen pas buat para pemain belajar. Saya pikir saya sudah bilang sebelumnya, kualitas Jepang luar biasa, kata Patrick Kluivert. Tetapi sekarang para pemain kami juga bisa melihat, mereka bisa menyadari bahwa level dari tim papan atas, negara papan atas yang sesungguhnya dan bahwa mereka juga harus berkembang, jelasnya. Jadi menurut saya ini adalah momen pembelajaran besar, walaupun kami sangat kecewa dengan hasilnya. Lebih lanjut, mantan pemain Barcelona tersebut mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara berlebihan. Namun Kluivert mengakui bahwa pertandingan melawan Jepang dengan kekalahan ketir ini tidak bisa ditonton. Ya, saya tidak mengucapkan hal-hal yang berlebihan. Semua orang yang menonton pertandingan bisa melihat mereka menampilkan permainan yang sangat taktis dan penuh penguasaan bola, ungkap Kluivert. Bagi saya pertandingan itu sulit untuk ditonton, tetapi saya rasa bagi masyarakat Jepang, laga itu menyenangkan. Melihat bagaimana sebuah negara bisa bermain seperti itu. Sayangnya bagi tim saya, ini adalah kekalahan besar. Kami sangat kecewa, tuturnya. Dan di dalam laga ini Hajime Moriyasu juga melakukan rotasi pemain karena banyak pemain muda yang dipanggil. Meski begitu, timnas Indonesia tetap dibuat tidak berkutik oleh Jepang. Wataru Endo dan kawan-kawan dalam laga ini tampil mendominasi. Jepang bahkan lebih banyak memainkan bola di pertahanan timnas Indonesia sehingga mereka pun bisa menang telak. Dalam laga ini skuad Garuda bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengancam gawang Samurai Biru sama sekali. Pasalnya dalam pertandingan ini, tim asuhan Patrick Kluivert tidak mampu melesatkan satupun tembakan ke gawang Jepang. Pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan yang sangat meyakinkan bagi Jepang. Setelah mengalahkan timnas Indonesia dan membawa tim asuhannya meraih poin penuh, Hajime Moriyasu mengaku senang Jepang bisa mengakhiri putaran ketiga dengan kemenangan telak. Dia merasa senang Takefusa Kubo dan kawan-kawan bisa menuntaskan tugas dengan baik. Menurutnya kemenangan Jepang atas Jaitses dan kawan-kawan tidak dapat didapatkan begitu saja. Akan tetapi hasil ini terjadi karena kerja keras para pemain selama latihan dan dalam pertandingan. Hajime Moriyasu merasa senang dengan penampilan anak asuhnya karena para pemain tak merasa puas hanya dengan satu gol.
Dia senang karena para pemain terus berusaha mencetak gol hingga akhirnya menang telak 0-6. Tentu saja mereka menang, tetapi mereka juga bekerja keras saat latihan untuk keluar dari zona nyaman mereka dan berkembang, ujar Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip dari media Jepang. Bagus karena mereka terus mencetak gol berikutnya di pertandingan tanpa puas hanya dengan 1 gol saja. Selain itu, untuk Moriyasu juga menyebutkan bahwa kemenangan ini juga tidak lepas dari dukungan supporternya. Dan di sini pelatih berusia 56 tahun tersebut menilai bahwa dukungan dari supporter ini memang membuat para pemain ingin memberikan hasil terbaiknya. Dan memang untuk Indonesia di sini juga sudah melihat bahwa ada tanda-tanda mereka akan dikeroyok tim-tim dari Jazirah Arab di putaran keempat nantinya. Pasalnya Uni Emirat Arab dan Qatar juga telah memastikan diri lolos ke putaran keempat dari grup A-nya. Di grup B ada Irak yang juga sudah dipastikan meraih tiket ke babak tersebut. 2 tim lain ditentukan pada matchday 10 dengan salah satunya dipastikan berasal dari Semenanjung Arab, yakni Oman ataupun Palestina. Masih ada harapan ada tim yang bukan dari Jazirah Arab bakal menemani timnas Indonesia di putaran keempat. Harapan itu muncul atas nama Australia yang bertemu Arab Saudi di pertandingan terakhir grup C. Akhirnya matchday terakhir memunculkan hasil Oman menahan seri Palestina 1-1 dan Australia mengalahkan Arab Saudi 2-1. Oman jadi memastikan diri untuk meraih tiket ke putaran keempat dan Australia mendapatkan slot untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara Arab Saudi yang akan menjadi rekan timnas dari grup C buat berlaga di putaran keempatnya. Hasil tersebut memastikan bahwa timnas Indonesia dikepung Liga Arab di putaran keempat nantinya. Liga Arab adalah organisasi regional yang memiliki 22 negara anggota di Semenanjung Arab. Saat ini anggota Liga Arab adalah Aljazair, Bahrain, Komoro, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan juga Yaman. 5 rival timnas Indonesia di putaran keempat nanti yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi semuanya adalah anggota Liga Arab. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 kontestan akan dibagi ke dalam 2 grup. Drawing pembagian grup akan dilakukan pada 17 Juli mendatang di Osaka. Semua tim bermain 2 kali dalam sistem round robin di lokasi yang akan ditentukan kemudian. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.